Balik lagi di channel gua, nama gua Philip Mulyana, dan hari ini gua akan ngomongin soal reksadana indeks. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di tengah PSBB ini, PSBB transisi sih sekarang, semuanya sehat-sehat aja. Dan hari ini mungkin video pertama gua setelah berbulan-bulan gua nggak update. But anyway, gua akan bahas dua hal. Yang pertama adalah soal perbedaan antara reksadana indeks sama reksadana saham. Karena dalamnya sebenarnya mirip-mirip saham juga. Yang kedua adalah dua keunggulan dari reksadana indeks. Nah, kenapa dikasih nama reksadana indeks? Gua kasih contoh kalian ya. Gua kasih contoh, bentar. Gua akan share screen gua. Oke. Gua biasa pakai aplikasi Bibit. Nah, di Bibit ini kalian bisa lihat reksadana indeks di bagian ini, pilih reksadana sendiri, dan kalian klik yang saham. Oke, nah pas nih, yang paling atas adalah BNI AM Index IDX 30. Nah, perbedaan yang pertama antara reksadana saham sama reksadana indeks itu dari namanya. Reksadana indeks biasanya namanya kayak begini nih, IDX depannya, belakangnya adalah angka, which is 30 di sini. 30 berarti 30 saham yang ada di dalam reksadana ini. Nah, kenapa dikasih nama reksadana indeks? Karena tujuan dari reksadana indeks ini adalah nempel sama hasil indeksnya, which is IHSG. Misalkan, kalau IHSG itu returnnya 10%, reksadana indeks harusnya returnnya 10% juga. Kalau minus 10%, reksadana indeks harusnya minus juga 10%. Nah, tapi kalau misalkan reksadana saham, itu tujuannya berbeda. Tujuannya itu untuk cari return sebanyak-banyaknya. Artinya kalau misalkan dia IHSG itu plus 10%, harusnya dia itu mungkin 15%. Jadi di atasnya. Tapi kebalikannya, kalau misalkan IHSG lagi turun 10%, mungkin reksadana saham itu bisa returnnya minus 15%. Jadi dia high risk, high gain. Nah, di situ adalah letak perbedaan pertamanya. Yang satu adalah nempel, yang satu adalah untuk outperform. Tapi pada saat dia outperform, dia akan terekspos, dia akan ada resiko berlebih yang dia akan ambil si reksadana saham ini. Kalau reksadana indeks nggak. Tujuannya adalah nempel aja sama indeksnya. Nah, karena emang tujuannya nempel sama indeks, yang berarti yang tadi gue bilang, reksadana indeks ini nggak perlu resiko berlebih, berarti pada saat kita investasi di reksadana indeks ini, resiko kita juga nggak sebesar reksadana saham. Nah, yang kedua itu adalah, nah kalau kalian lihat di sini, kalian lihat di bagian expense ratio, 1,59%. Nah, expense ratio itu adalah pengeluaran si manajer investasi ini pada saat dia ngelola saham, ngelola reksadana ini. Biasanya reksadana indeks dikelola dengan pasif. Artinya, dia nggak terlalu sering transaksi saham jual dan beli, karena mereka nggak kejar cuan, nggak kejar profit. Tapi yang mereka mau adalah komposisi dari komposisi dari IDX 30 ini sama seperti komposisi IHSG. Jadi mirroring, sama lah. Gitu. Nah, kalau reksadana saham kan nggak. Dia harus transaksi jual beli supaya returnnya lebih besar daripada si IHSG. Makanya begitu dia transaksi, berarti kan dia ada fee yang dibayarin broker. Nah, pada saat itu fee-nya lama-lama jadi gede. Nah, perbedaannya di situ. Yang satu fee-nya lebih kecil, si reksadana indeks. Yang reksadana saham ini fee-nya lebih gede. Di saat yang bersamaan, reksadana saham juga lebih agresif dalam mengelola portfolionya, tapi si reksadana indeks lebih pasif. Nah, buat kalian yang mana yang lebih cocok? Reksadana sahamkah atau reksadana indeks? Tulis di komen di bawah ini, dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe ke channel ini, karena gue akan kasih kalian lagi minggu depan soal... Ntar gue akan kasih tahu. Oke? Thank you for watching. Semoga ini berguna buat kalian. Philip Mulyana signing off.